Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dengan nomor NIM 28922501127 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Soal nomor 1. Dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, kita sering mendengar istilah supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Jelaskan 4 istilah tersebut dilengkapi dengan kurva. Jawab. Supply atau penawaran. Supply adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh produsen atau penjual dalam pasar pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya, jika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, karena produsen lebih mungkin untuk menawarkan lebih banyak produk mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh kurva penawaran bisa dilihat dalam gambar berikut. Demand atau permintaan. Demand mencerminkan sejauh mana konsumen bersedia dan mampu membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Jika harga turun, maka konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang atau jasa, sehingga kurva permintaan bersifat negatif atau bergerak ke bawah. Contoh kurva permintaan bisa dilihat dalam gambar berikut. Elastisitas atau elasticity. Elastisitas adalah ukuran sejauh mana perubahan satu variabel mempengaruhi variabel lain. Ada 3 jenis elastisitas yang umum. Yang pertama, elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas penawaran. Dan yang ketiga, elastisitas persilangan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Jika permintaan sangat merespons perubahan harga, maka permintaan bersifat elastis. Jika permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga, maka permintaan bersifat inelastis. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa sensitif jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika penawaran merespons perubahan harga dengan cepat, maka penawaran bersifat elastis. Jika penawaran tidak banyak berubah terhadap perubahan harga, maka penawaran bersifat inelastis. Selanjutnya, elastisitas persilangan. Elastisitas persilangan mengukur seberapa sensitif jumlah yang diminta terhadap perubahan harga barang lain. Ini membantu memahami hubungan substitusi antara dua barang atau jasa. Berikut adalah contoh kurva elastisitas penawaran. Selanjutnya adalah contoh kurva elastisitas permintaan. Lalu keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan di pasar pada suatu tingkat harga tertentu. Pada titik keseimbangan, tidak ada dorongan untuk harga atau kuantitas berubah karena tidak ada kelebihan atau kekurangan pasokan atau permintaan. Keseimbangan diwakili oleh titik di mana kurva penawaran dan kurva permintaan bersilangan. Berikut adalah contoh kurva keseimbangan. Soal nomor 2. Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian, terdapat 2 bentuk ekstrim untuk situasi pasar. Analisis perbedaan antara kedua bentuk ekstrim pasar tersebut, yaitu A. Pasar monopoli, B. Pasar persaingan sempurna. Jawab. A. Pasar monopoli. Definisi. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai seluruh pasaran untuk suatu produk atau jasa tertentu. Tidak ada pesaing yang signifikan dalam pasar ini. Kontrol harga. Pada pasar monopoli, produsen memiliki kekuasaan penuh atas harga produk atau jasa. Mereka adalah price maker, yang berarti mereka dapat menetapkan harga sesuai kebijakan mereka sendiri tanpa adanya tekanan persaingan.
Produk tunggal. Pasar monopoli ditandai dengan hanya ada satu jenis produk yang dijual, dan tidak ada barang atau jasa yang serupa atau memiliki substitusi yang dekat. Hambatan masuk. Pasar monopoli cenderung memiliki hambatan masuk yang tinggi, yang bisa berupa kekayaan intelektual, teknologi yang rumit, regulasi pemerintah, atau sumber daya yang sulit diakses. Hambatan masuk ini mencegah masuknya pesaing baru, sehingga produsen monopoli dapat mempertahankan dominasinya dalam pasar. Keuntungan. Produsen pada pasar monopoli memiliki potensi keuntungan yang besar karena dapat menetapkan harga tinggi dan mengontrol seluruh pasar. Namun, konsumen mungkin akan merasa dirugikan karena terbatasnya pilihan dan adanya kekuatan pasar yang tidak seimbang. B. Pasar persaingan sempurna. Definisi. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen dan konsumen yang beroperasi dalam suatu industri tanpa memiliki kendali atas harga. Harga pasar. Pada pasar persaingan sempurna, harga produk atau jasa ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Setiap produsen hanya dapat menerima harga pasar dan tidak dapat mempengaruhi harga tersebut. Produk homogen. Produk yang ditawarkan di pasar persaingan sempurna dianggap homogen atau identik, sehingga tidak ada perbedaan kualitas atau merek antara produk dari berbagai produsen. Hambatan masuk. Pasar persaingan sempurna memiliki hambatan masuk yang rendah, yang memungkinkan produsen baru masuk dengan mudah ke pasar. Tidak ada kendala yang signifikan untuk memulai usaha baru. Keuntungan. Keuntungan pada pasar persaingan sempurna cenderung rendah karena harga ditentukan secara pasar, dan produsen harus beroperasi dengan efisien untuk tetap bertahan dalam persaingan. Konsumen diuntungkan karena memiliki banyak pilihan dan harga yang kompetitif. Soal nomor 3. Di dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian tertutup akan melibatkan 3 pelaku ekonomi, produsen, konsumen, maupun pemerintah seperti yang tergambar sebagai berikut. Jelaskan hubungan ketiganya. Jawab. Dalam perekonomian tertutup, ada 3 pelaku ekonomi utama yang saling terkait dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan ketiganya. Yang pertama, produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan dalam menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tugas utama produsen adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Produsen bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi dan penjualan produk mereka. Produsen akan menentukan jenis produk, kuantitas, dan harga berdasarkan permintaan pasar, biaya produksi, dan tingkat persaingan. Hubungan dengan konsumen. Produsen berusaha memahami kebutuhan dan preferensi konsumen agar dapat menghasilkan produk yang diminati oleh pasar. 2. Konsumen. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan atau manfaat dari barang dan jasa yang mereka beli. Permintaan konsumen akan mempengaruhi tingkat produksi dan harga barang dan jasa di pasar. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa akan mempengaruhi kinerja produsen dan dapat berdampak pada tingkat produksi dan penjualan mereka. Hubungan dengan produsen. Konsumen berperan sebagai pembeli produk yang ditawarkan oleh produsen. Permintaan konsumen akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak atau menyesuaikan jenis produk yang ditawarkan. Nomor 3, pemerintah. Pemerintah adalah pelaku ekonomi yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan kegiatan ekonomi dalam perekonomian tertutup. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur kebijakan fiskal dan moneter, mengeluarkan undang-undang dan peraturan, dan mengawasi pasar agar berjalan efisien. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakseimbangan perdagangan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau subsidi kepada produsen
atau konsumen untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu. Hubungan dengan produsen dan konsumen, pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi produsen dan konsumen. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas bisnis produsen dan keputusan konsumen dalam membeli atau menghabiskan pendapatan mereka. Jadi, secara keseluruhan, ketiga pelaku ekonomi dalam perekonomian tertutup memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Produsen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sementara konsumen merupakan pasar utama bagi produsen. Pemerintah berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi serta menciptakan kebijakan yang dapat mempengaruhi aktivitas produsen dan keputusan konsumen. Dengan kerjasama ketiga pelaku ini, diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan efisien dan mencapai keseimbangan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Soal nomor 4. Bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Jawab. Sebagai sebuah entitas bisnis, tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan adalah wajar dan seringkali menjadi salah satu tujuan utama dalam dunia bisnis. Pendekatan ini adalah refleksi dari sifat kapitalistik dari banyak perekonomian di dunia, di mana perusahaan didorong untuk mencari keuntungan sebagai motivasi utama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perlu diingat bahwa tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan tidak selalu mutlak. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk memiliki tujuan lain, seperti tujuan sosial, lingkungan, atau komunitas, yang juga diintegrasikan dengan upaya bisnis mereka. Pilihan ini dapat bervariasi tergantung pada nilai misi dan visi perusahaan, serta keadaan pasar dan industri di mana perusahaan beroperasi. Kesimpulannya, tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan adalah tujuan yang umum dalam dunia bisnis. Namun perusahaan juga harus memperhatikan aspek etika, tanggung jawab, sosial, dan keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya untuk mencapai keseimbangan yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.